Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syuren. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Gratis kok. Tak tahu salahnya apa, tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang sedang melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini serta mengisi ibadah malam kita dengan salat tarawih, mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya kepada kita semua hingga kelak nanti kita bisa dalam kembali keadaan suci sebagaimana kita baru dilahirkan ke dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, orang-orang tua saya, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, abadikan tepat pada Quran surah Al-Muluk, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan kematian, Dia pula menciptakan kehidupan. Kehidupan dan kematian yang Allah ciptakan itu tidak lain adalah liyabluwakum, untuk menjadi tempat ujian, menguji hamba-hamba Allah. Siapa di antara kita yang paling baik, paling bagus amal ketakwaannya kepada Allah? Orang yang bagus amal ibadahnya kepada Allah, inna akramakum indallahi atqakum, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah. Penilaian Allah itu bukan terletak kepada pangkat orang di dunia ini, bukan terletak kepada kekayaan manusia di dunia ini, tapi penilaian Allah itu adalah letak ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah kisah seorang raja. Raja ini memiliki 3 orang istri. Waktu sang raja mendekati ajalnya, mautnya, lalu sang raja ini mengumpulkan istri-istrinya tadi. Wahai istri-istriku, ta'al, kemari kalian semua. Kumpullah istri-istri sang raja yang 3 orang ini. Untuk apa dikumpulkan? Aku ingin menanya kesaksian kalian, bukti cinta kalian kepadaku, yang mana selama ini aku cukup perhatian kepada kamu. Ditanyalah istri yang paling muda, istri yang terakhir, yang pastinya lebih cantik daripada istri pertama. Begitu ditanya, wahai istriku Anjeli, contoh, maukah kau menemaniku di dalam kubur?
mendengar menemani di dalam kubur, sontak istrinya itu nehi mas pula. Menolak istrinya tadi. Bukankah selama hidupmu ku penuhi hajatmu? Apa yang kau minta ku belikan, apa yang kau inginkan ku kabulkan. Hanya satu permohonanku, temani aku di dalam kubur. Kau tidak sanggup? Mohon maaf, tidak bisa wahai suamiku sang raja. Kalau memang seperti itu, lalu apa alasannya? Tidak ada alasan. Aku hanya tinggal di rumah dia saja, di istana ini. Itulah jawaban seorang istri yang paling mudah. Padahal semasa hidupnya sungguh banyak diperhatikan oleh raja ini. Ditanya istri yang kedua, wahai istriku tukimin tukiyam, aku ingin menanyakan kesaksianmu kepadaku. Apakah kau cinta sama aku? Cinta. Kalau kau memang cinta sama aku, temani aku nanti di dalam kubur kalau aku sudah tiada. Bagaimana menemanimu di dalam kubur? Aku tidak sanggup. Nehi, orang iso lah mas, tak bisa. Gak mau istrinya tadi. Aku hanya bisa mengantarkanmu saja. Jadi hanya mengantarkan saja? Iya. Bukankah selama hidupmu aku penuhi keinginanmu, hajatmu aku kabulkan? Kau tidak bisa memenuhi hajatmu untuk menemaniku dalam kubur saja? Tidak bisa. Aku hanya bisa mengantarkanmu. Lewat istri kedua. Ditanya istri yang paling tua, yang pertama, yang tak pernah diperhatikan, begitu tidak? Apa-apa pun tidak. Ditanya, wahai istriku, memang kau jarang kuperhatikan, keinginanmu jarang kukabulkan, tapi aku ingin buktikan kecintaanmu. Apakah kau mau menemaniku dalam kubur? Wahai sang raja, suamiku tercinta, akulah yang siap menemanimu dalam kubur. Dia yang siap menemani suaminya di dalam kubur itu. Ini merupakan tamsilan. Istri-istri sang raja tadi itu tamsil. Siapa istri yang pertama tadi? Itulah harta kita yang tidak bisa menemani kita di dalam kubur. Siapa istri yang kedua itu? Itulah harta kita, itulah sanak famili kita, keluarga kita yang hanya mengantarkan kita di pintu kubur. Siapa istri yang pertama, yang paling tua itu? Itulah amal soleh kita yang dialah nanti menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, menjadi pembela kita, menjadi pengacara kita ketika kita nanti di dalam kubur sampai di yaumil qiyamah. Makanya orang di dalam kubur nanti itu dikawal oleh amalnya. Masuk api ke dalam kubur itu dari segala penjuru sisi, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Siapa yang mengawalnya? Kalau tidak ada yang mengawalnya, itulah nanti yang akan dibakar di dalam kuburnya. Yang mengawal adalah amal dia. Di atas kepala ada amal sholatnya, di atas kanan sebelah kanannya ada amal puasanya, sebelah kirinya ada amal sedekah dan zakatnya, sebelah bawahnya kakinya ada amalan-amalan umum yang lainnya, amalan soleh yang mengawal daripada jenazah si mayit itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Yatba'ul mayyita salasatun. Yatba'ul mayyita salasatun. Yang mengikuti orang yang mati itu, si mayit itu ada tiga yang mengikuti si mayit. Fayaji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Dua yang pulang, satu yang tinggal. Siapa itu? Yang dua tadi itulah ahluhu wa maluhu. Itu yang pulang. Sedangkan yang tinggal wa yabqa adalah wa amaluhu.
Rawahu Bukhari wa Muslimun. Itulah yang menemani kita nanti. Maka dari itu betul apa yang disampaikan oleh Roma Irama ini. Apa kata Roma Irama? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak mau lagi bersama. Kalau sudah berpisah jasad dengan ruh, siapapun tak akan mau bersama kita. Secinta apapun dia tidak akan mau lagi bersama kita. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dibutuhkan lagi kalau sudah mati. Ada yang membutuhkan dapat kalau sudah mati. Presiden pun bapak tak ada lagi membutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Jadi bangkai tak berguna. Walau selama ini diri berhiaskan emas, intan dan jabatan, bermandikan cahaya dan penghormatan. Dulu dipuja-puja, banyak hartanya, dulu dihormati, ada pangkat dan jabatannya. Tetapi kali ini di dalam kuburnya gelap pekat mencergam tanpa tak ada seorang teman. Siapa yang membela kita? Amal. Siapa yang mengawal kita? Amal yang hari ini kita kerjakan, amal yang hari ini kita lakukan. Betul kata Bu Nur Asyah Jamil almarhumah yang dia sampaikan melalui syair yang dikarang oleh Profesor Ahmad Bakti. Apa kata Ahmad Bakti? Apa kata Bu Nur Asyah Jamil almarhumah? Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, apabila ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Artinya apa? Bersyukurlah kita masih Allah kasih hidayah hari ini. Ini kita ini termasuk orang yang beruntung ini Bapak Ibu. Apa yang beruntungnya? Masih diberikan Allah kita hidayah sehingga kita bisa ke mushola ini untuk takwa kepadanya. Kita pun beramal ini karena Allah. Kita pun mau sholat ini karena Allah. Karena Allah memberikan kemampuan kepada kita, kesehatan kepada kita. Banyak orang yang mampu tapi tak ada kesehatannya, sehingga tak jadi juga amal ibadah yang dia kerjakan. Semuanya karena Allah. Maka oleh karena itu iringilah amal soleh kita itu dengan memohon rahmat Allah. Jangan sombong walaupun kita sudah beramal puluhan tahun, tapi kita tetap berkeinginan, ya Allah rahmati amal kami. Karena amal yang dirahmati Allah itulah yang nanti mengantarkan kita ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah. Bukan amal semata-mata. Makanya ketika kita berdoa itu, di penghujung doa kita, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makanya kalau ada orang tak meminta untuk diterima amalnya, tak berdoa ketika sudah melaksanakan ibadah, sombong. Itu sombong, menganggap amal ibadahnya sudah pasti diterima Allah. Kalau dicampakkan Allah kemana? Bagaimana? Makanya kita berharap, Rabbana taqabbal minna du'aana, Rabbana taqabbal minna a'malana wa siyamana wa sa'ir ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Makanya ada kalimat arhamar rahimin. La yadkhula ahadukum bi amalihi jannah, bi amalihi jannah. Kamu tak masuk surga kata Rasulullah, bi'amalihi, disebabkan amalmu. Wal anta ya Rasul, kau pun tak masuk surga dengan amalanmu. Wala ana, aku aja pun tidak. Rasulullah sendiri pun mengatakan amalanku pun tidak bisa mengantarkan ke surga. Bayangkan mahalnya surga itu. Bukan murah surga itu. Awak masuk Jawi Mariat saja pun 5.000 bisa masuk. Bisa Bu?
Masuk Jaya Maria, di Maria menginap bisa? Kau pikir tak bisa tadi? Tak bisa menginap di situ di Maria, bisa Bang? Mana bisa? Tak percaya Bang Dai tes lah. Insyaallah dia security. Amal kita sedikit, harganya murah, banyak kekurangannya. Ingin masuk surga, dari mana jalannya? Kalau bukan karena rahmat Allah. Maka Rasulullah mengatakan, ayyataghammadaniyallahu minhu wa bi rahmatik. Tidak lain adalah yang dimasukkan ke surga itu disebabkan amalnya, amal yang mendapatkan rahmat Allah. Maka dimohonkanlah rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Makanya doa kita itu betul-betul, doa kita itu bagus-baguslah, jangan doa preman atau doa malas. Tahu doa preman? Ya Allah, kalau tak kau kabulkan tipis sekali lah pergaulan kau ya Allah. Kau pikir kawan kau ini Tuhan apa? Atau doa malas, menampung tangan malas. Apa? Berganjal, bercagak. Di sini tak ada. Tak ada nampak saya di belakang. Doa yang bagus itu dari situ nampak ini betul-betul mengharap kawan ini, bermohon. Bagaimana doa yang bagus itu? Doa yang bagus itu kalau dilihat dari hadis Nabi adalah doa yang orang menampung tangan. Kalau ada orang berdoa tak menampung tangan, berarti dia tidak tahu makna doa. Ada orang berdoa tak tampung tangan? Ada. Tak semua kita ini pemahamannya sama. Udah berdoa kau sudah, tapi tak menampung tangan. Padahal dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah itu maha lembut, sesungguhnya Allah itu maha pemurah, karimun. Maka Allah malu hayati min abdihi jika melihat dari seorang hamba Allah. Apabila fa'idha rafa'a yadaihi, dia mengangkat tangannya hamba itu kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan hajatnya dalam keadaan hampa dan kosong tangannya. Allah tuh malu kalau ada orang hamba itu mengangkat tangan, dikembalikan tangannya dalam keadaan hampa kosong siprun. Tapi Allah akan kabulkan itu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Kebutuhan bukan keinginan. Itu harus kita pahami di dalam konsep berdoa. Allah itu kabulkan doa kita selama kita mengangkat tangan, tapi sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan kita punya mobil, punya helikopter, kemana tanah kita? Kemana bagasi kita? Kebutuhan kita tidak cukup, keinginan kita besar. Jadi sesuai pemberian Allah itu dengan kebutuhan kita, karena dia adalah merupakan Tuhan Rabbul Jalil yang dia mengerti bagaimana kebutuhan seorang hamba Allah. Maka berdoa yang betul-betul, cemana doa yang betul itu angkat tangan. Mau rapat, mau renggang, kalau rapat tengok tangan, kalau renggang tengok ke bawah. Sudah? Angkat tangannya setinggi apa? Ini sama atraf asobiknya sama bahu. Hat mangkibai ini. Siku diangkat, jangan diganjal seperti tadak motor. Inilah doanya. Diangkat. Mau renggang, mau rapat boleh. Kalau meminta perkara yang ingin kita hajatkan hasil, maka batin ilas sama. Beginilah tangan kita. Kalau kita meminta sesuatu yang kita harapkan, kalau ingin sesuatu yang kita ingin menolaknya, maka begini tangan kita, zahir kita begini. Maka ada doa ketika kita, bukan doa itu sebenarnya doa. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaif. Asyik. Allahumma srif, ya Allah palingkan. Kalau kita meminta palingkan, makanya tangan diginikan. Datang orang paling begini. Kita mau mengaji. Makanya mengaji. Aku bukan marah ini Bu ya. Nanti usir pula aku di kampung nih. Itulah gunanya balik telapak tangan begini. Allahumma srif an-nasu
amma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Karena dia memalingkan Allah masjid, maka digilikanlah tangan. Ini maknanya. Ini kadang banyak kajian yang menyalah. Baru 2 bulan tobat sudah panjang jenggot, membid'ahkan, memfatwakan. Na'udzubillah. Bukan itu, bukan itu. Nah, jangan kasih marah. Aku menyinggung sikit aja. Wallahu a'lam. Sekali lagi nanti. Nah, semoga senantiasa kita diberikan Allah kekuatan. Saya terima kasih kepada Bapak Ustaz yang senantiasa mengingatkan saya untuk ceramah di sini. Walaupun saya ingat, tapi bukan itu yang saya maklumi, pahami. Tapi begitulah konsisten beliau untuk mengingatkan seorang pendai ataupun ustaz. Semoga Pak Dirmo dalam keadaan sehat walafiat. Malu kita dengan Pak Dirmo ini begitu sakit-sakit datang ke musola. Awas ya, tak datang ke musola. Itulah pikirkan. Begitu juga yang tua-tua, malu juga kita sampai muda-muda. Yang muda datang ke musola, yang tua tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.